Oke. Pak Nur Salim, bisa kita mulai, Pak? Kalau sudah siap, silakan. Siap, insya Allah ini udah lumayan ramai, 15 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maghrib, teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa dan jamaah Haji Kok yang selalu istiqomah insya Allah untuk hadir. Jadi ini kebetulan kondisi coronanya mulai menghangat lagi di sini, jadi salah satu solusinya insya Allah kita bisa tetap menimba ilmu, bisa bersilaturahmi, tapi ya via online, via Zoom. Marilah saya buka terlebih dahulu dengan pembacaan surah Fatihah. Semoga dengan barokah dari surah Fatihah ini acara ini berjalan lancar dan kita semua mendapatkan pahala yang diridhoi Allah dan juga mendapatkan ilmu yang sedikit banyak nanti bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih atas pembacaan surah Fatihahnya. Seperti biasa, mari kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Jadi ini metodenya kalau yang pengen membaca atau tilawah Al-Quran, monggo di raise hand dulu. Jadi nanti biar saya tunjuk, biar nggak berebutan gitu, tahu siapa yang baca terlebih dahulu. Kalau udah raise hand nanti saya tunjuk siapa yang mulai terlebih dahulu. Jadi untuk ayat terakhir di surah As-Saffat ayat 26, surah As-Saffat itu setelahnya surah Yasin. Jadi As-Saffat 26, sekarang As-Saffat 27. Silakan yang pengen membaca, raise hand atau kasih jempol atau kasih reaction itu. Atau kalau enggak, saya dulu aja mungkin yang membuka ya, sambil menunggu yang lain mengasih reaction-nya. Saya juga belum buka ya. As-Saffat 27 sekarang. Surat berapa, Mas? Ayat 27, Mas Sigit. Tulis dong di chat. Masya Allah, sebentar. Ayat 20, saya ngecat dulu nih, sulit nih. As-Saffat 27 ya. Atau boleh ini Bu Revi mungkin? Bu Revi atau Pak Ridwan tadi yang kasih thumbs up. As-Saffat 27. Boleh duluan izin, Mas Muhammad. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladza'iqun
فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Terima kasih Pak Ridwan. Ini belum ada yang present. Ya udah, sepertinya saya aja terlebih dahulu. Oke, ada Orisa. Berarti saya mundur dulu. Silakan Mbak Orisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. Monggo, Mas Sigit mungkin kalau mau. Duluan di belakang. Oke, saya deh. Bismillahirrahmanirrahim. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Aku ya. Monggo Mas Sigit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afama nahnu bimayyitin illa mattatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim. In mithli hadza falyamalil 'amilun. Ada lika khairun nuzulan am syajaratun zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha sajaratun tajruju fi asril jahim. Talmuha ka'annahu ru'usus sayyatin. Fa innahum la'akiluna minha fama li'una minhal butun. Thumma inna lahum 'alaiha lasawbam min hamim. Oke. Mungkin siapa ya? Mas Ade atau Mas Edwin kalau ingin lanjut. Nggak jadi Mas Edwin. Silakan Mas Edwin. Ayat ke berapa tadi? 66 ya? 67. 67. Ya. Sekarang 68. 68. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Oke, nggak ada lagi ya yang. Oh, Mas Khalid, silakan Mas Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك ننزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإنا من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. Monggo dilanjut. Atau kalau mungkin sudah tidak ada, ditutup Pak Nur Salim sendiri Pak yang tilawah Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat berapa tadi? 88 sekarang Pak. Sekarang 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. Sudah ini. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Siap. Jadi terakhir sampai ayat 96. Saya tandain dulu. Oke. Terima kasih seluruh jamaah atas tilawah Al-Qur'annya. Kemudian dilanjutkan oleh pembacaan hadis dan tafsir. Untuk pembacaan hadis dibacakan oleh Mas Sigit. Silakan Mas Sigit untuk membacakan hadis dari Riyadhus Shalihin. Ini saya share screen dulu untuk untuk halaman hadis dari kitab Riyadhus Shalihinnya. Jadi hadis terakhir sampai 26 ini hadis ke-27 dari Riyadhus Shalihin. Silakan Mas Sigit. Ini saya bisa terbaca ya halamannya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Uyainah bin Hasin datang, ia menginap di tempat kemenakannya Al-Hur bin Qais, di mana ia termasuk orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu anhu. Karena Umar memang mengangkat orang-orang yang pandai dalam Al-Quran sebagai kawan duduk dan kawan bermusyawarah, baik tua maupun muda. Uyainah berkata kepada kemenakannya, wahai kemenakanku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin. Maka mintakan izin agar saya dapat menghadap kepadanya.
Kemudian kemenakannya memintakan izin, maka Umar pun mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk, ia berkata, "Wahai putra Al-Khattab, demi Allah engkau tidak berbuat banyak terhadap kami, dan engkau tidak adil di dalam mengadili kami." Maka marahlah Umar, hampir saja ia dipukulnya. Kemudian Al-Hur berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya SAW, "Uzillafa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin." Berikanlah maaf dan suruhlah untuk berbuat baik, serta janganlah kau hiraukan orang-orang yang bodoh. Dan sesungguhnya orang itu adalah termasuk orang yang bodoh. Demi Allah, ketika ayat itu dibaca, Umar bersikap seakan-akan belum pernah mendengarnya. Padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah Ta'ala. Berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nanti sepeninggalanku akan ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan ada pula hal-hal yang diingkarinya. Para sahabat bertanya, "Maka apakah yang Tuhan perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Kamu harus menyampaikan kebenaran yang kamu ketahui, dan kamu hendaklah bermohon kepada Allah agar mendapatkan hakmu." Riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, ke-9, dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang sahabat Ansor berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan tidak memperkerjakan saya sebagaimana Tuhan telah memperkerjakan si fulan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya sepeninggalanku nanti kamu akan mendapatkan orang yang suka mementingkan diri sendiri, dan sabarlah kamu sampai nanti bertemu dengan saya di dekat telaga Kautsar." Riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, terima kasih Mas Sigit. Cukup kan? Atau Mas Sigit mau lanjut? Udah. Oke. Siap. Terima kasih Mas Sigit bacaan hadis, tiga buah hadis dari Riyadhus Shalihin. Kemudian dilanjutkan oleh pembacaan tafsir ini sama Mas Luhur. Mas Luhur, apa sudah bisa ready, Mas? Ready, monggo. Siap. Jadi tafsirnya terakhir masih di surah Al-Maidah. Sekarang masuk bab tentang toharoh ini sepertinya. Monggo Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya semangat sekali Mas Sigit. Oh, ya Allah. Memang biasanya kayak gini. Oh iya. Melanjutkan hadis-hadis yang dahulu ya, tentang bersuci, tentang mencuci kedua kaki. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Muawiyah, Abdullah bin Sa'id bin Asyim, dan Al-Miqdad bin Madikariba. Sesungguhnya Rasulullah SAW mencuci kedua kakinya dalam berwudu, baik 1, 2, maupun 3 kali. Perbedaan bilangan itu sesuai dengan perbedaan riwayat mereka. Dalam hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Lanjut Bang. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu, maka beliau membasuh kedua kakinya, lalu bersabda, "Inilah cara berwudu, Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan cara berwudu seperti ini," yaitu seperti yang Rasulullah contohkan. Dalam Sahihain diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, dalam sebuah persabaan atau safar yang kami lakukan, Rasulullah tertinggal, kemudian beliau menyusul kami, dan waktu sholat asar sudah akhir. Maka kami berwudu dengan cara mengusap kaki kami. Maka beliau berseru dengan kerasnya, "Baguskanlah wudu kalian. Adalah kecelakaan api neraka bagi tumit yang diusap." Hadis ini pun terdapat dalam Sahihain dengan riwayat Abu Hurairah.
Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia bersabda yang artinya, baguskanlah wudhu, celakalah bagi tumit yang tidak dibasuh dari api neraka. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abi Umamah atau dari saudara Abi Umamah, sesungguhnya Rasulullah SAW memperhatikan suatu kaum yang tengah sholat, sedang pada tumit atau mata kaki salah seorang di antara mereka ada jejak sebesar dirham atau seukuran kuku lantaran tidak tersiram air. Maka beliau bersabda, kecelakaan api nerakalah bagi tumit yang tidak terbasuh. Abi Umamah berkata, maka jika ada seseorang melihat pada mata kakinya jejak yang tidak terbasuh air, maka dia mengulangi wudhunya. Kemudian aspek yang menjadi dalil dari hadis-hadis ini sangat jelas, yaitu apabila kewajiban terhadap kedua kaki itu adalah mengusapnya, atau dibolehkan untuk mengusap keduanya, niscaya Nabi tidak akan mengancam orang yang tidak mengusapnya, sebab mengusap itu tidak menuntut pengusapan ke seluruh kaki. Namun cukup dengan ketentuan yang berlaku dalam mengusap sepatu. Demikianlah aspek dalil ini pun ditujukan kepada Syiah Imamiyah oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah ta'ala. Mungkin cukup sampai sini ya, Mas. Jadi intinya melanjutkan yang kemarin ya, kalau Mas Mamat kemarin menceritakan kalau pada zaman Nabi boleh mengusapkan air di telapak kaki, di atas telapak kaki. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya di sini keutamaan dari membasuh mata kaki dan tumit, karena itu menyempurnakan ibadah kita. Ketika kita tidak mengusap bagian-bagian tertentu ini, ya diwajibkan untuk mengulangi wudhu lagi dan juga diwajibkan untuk mengulangi sholatnya lagi. Mungkin dari hadis ini seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, betul sekali kata Mas Luhur ya. Jadi kita kalau wudhu kan kadang-kadang terburu-buru gitu kan. Jadi kadang ada beberapa part yang tidak terbasuh. Nah itu tadi di hadis yang dibacakan Mas Luhur itu jadi berat hukumannya untuk yang wudhunya terburu-buru dan tidak sempurna gitu. Jadi pembelajarannya silahkan sempurnakan lagi wudhunya gitu, jangan terburu-buru, santuy aja. Airnya juga sebenarnya jangan yang yang digerojok gitu. Jadi yang kecil tapi kita bisa sambil membasuh kaki pelan-pelan, tangan sampai siku. Gitu. Siap, terima kasih Mas Luhur atas pembacaan hadis atau apa tadi Mas Luhur? Tafsir ya, mohon maaf ya, tafsir. Kemudian lanjut ke acara inti ini. Jadi kalau biasanya kita bisa sambil makan, sambil minum, ini mungkin untuk pengajian kali ini mohon maaf ya, mungkin sambil ngeteh sendiri, bikin kopi sendiri atau nyemil sendiri gitu. Jadi ya inilah indahnya corona gitu kan. Jadi untuk materi saya persilakan kepada Pak Nur Salim, beliau dari KBRI Bangkok. Jadi dan juga sebenarnya backgroundnya sangat agamis, pendidikannya juga dari Mesir, tapi mungkin kalau mengulang backgroundnya mungkin kurang bisa lengkap dan bisa betul. Jadi tapi insya Allah beliau sangat ahli untuk menyampaikan materi Islami, dan kepada seluruh jamaah silahkan mendengarkan dengan dengan serius, dengan ikhlas gitu. Jadi semoga materi yang disampaikan oleh Pak Nur Salim ini bisa menambah gitu keimanan kita, menambah ilmu kita dalam agama. Monggo silakan Pak Nur Salim, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang belum kenal, salam kenal ya. Kalau yang sudah kenal, ya alhamdulillah sudah beberapa kali ketemu.
Kalau yang belum kenal ya, nama saya Muhammad Nur Salim. Kalau sehari-hari kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di bagian protokol dan konsuler. Jadi kalau yang apa namanya berkaitan dengan pelayanan biasanya tahu nama saya gitu. Karena biasanya saya nandatangani dokumen-dokumen yang di pelayanan di KBRI. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan ya, kesehatan dan keimanan sehingga bisa sama-sama berkumpul di sini gitu. Diberi kesehatan, kalau tidak beri keimanan nggak datang ke sini ya kan. Diberi keimanan tapi kebetulan nggak sehat, males datang juga. Jadi ini satu kenikmatan yang luar biasa sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita udah sehat, bisa kumpul-kumpul di sini walaupun dalam kondisi tidak bisa bertatap muka, ya nggak apa-apa. Yang penting satu sama lain bisa saling tegur sapa. Ternyata bacaan Al-Quran dibacakan dimanapun kan bisa juga gitu. Jadi kita sama-sama mendengar bacaan Al-Quran, yang membaca dapat pahala, yang mendengar juga dapat pahala gitu. Orang baca Al-Quran itu satu hurufnya itu dihitung 10 kebaikan ya kan. Kalau bismillah ayatnya 19 dikalikan 10. Dan kalau misalnya dia bacanya bagus, itu derajatnya ma'al kiromil baroroh. Ya, ma'al kiromil baroroh. Setara atau ini dengan para malaikat. Kalau dia bacanya bagus ya, maka berlomba-lombalah untuk membaca Al-Quran yang bagus. Kalau masih terpatah-patah, masih kurang, ya berusaha lagi supaya lebih lancar. Yang sudah lancar, meningkatkan lagi, tahu artinya. Yang sudah tahu artinya, meningkatkan lagi, mengamalkan. Yang sudah mengamalkan, meningkatkan lagi untuk ikhlas. Itu intinya. Dan kalau ikhlas nggak ada yang tahu. Kalau tahu itu ikhlas, berarti nggak ikhlas. Kuncinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya, saya ikhlas kok, itu tanda tidak ikhlas. Mau buktinya nggak? Buktinya itu di dalam surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata-kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlasnya di mana? Nggak ada, tidak kelihatan. Ikhlas itu nggak kelihatan. Kalau kita tahu bahwa kita itu ikhlas, justru di situ kita tidak ikhlas. Dan ikhlas itu harus dijaga sampai mati. Kalau misalnya kita melakukan satu amalan, kita merasa ikhlas, merasa ya, karena tidak ada yang pasti, tidak ada yang tahu ikhlas atau tidak. Kita merasa ikhlas, terus setelah itu kita menceritakan kepada orang lain itu kemarin, kalau nggak ada saya, nggak tahu itu jadinya gimana. Ngaji kok ini, kalau nggak ada saya kayaknya nggak jadi. Kalau ada yang bilang kayak gitu, udah itu. Jadi keikhlasan itu harus benar-benar dijaga sampai mati, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau didasarkan ikhlas lillahi taala. Jadi susahnya di situ. Annasu kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khotorin. Annasu kulluhum halka, manusia itu semuanya akan hancur, akan binasa. Illal alimun, kecuali orang-orang yang pinter, berilmu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini kok tidak pinter, tidak berilmu, maka hidup kita akan hancur, akan binasa, nggak ada gunanya. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang berilmu setinggi langit sekalipun, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan binasa juga. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang-orang yang beramal itu pun akan binasa, nggak ada artinya illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam beramalnya. Wal mukhlisuna ala khotorin, dan orang-orang yang ikhlas sekalipun ala khotorin itu berada dalam
situasi bahaya. Situasi bahaya apa? Karena kalau dia tidak bisa menjaga keikhlasannya, maka semua yang dia lakukan itu hampa, tidak akan ada hasilnya apa-apa. Jadi ini penting sekali ya. Ya untuk tahu dari mana yang ngaji, harus berilmu. Jadi dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah, ya, illa dzikrullah, au aliman au muta'alliman." Jadi ad-dunya mal'unun, mal'unatun, bahasanya mal'unatun. Dunia ini dilaknat. Dunia ini akan mendapatkan laknat illa dzikrullah, kecuali kalau kita mau berzikir kepada Allah. Jadi kalau hidup kita nggak ada zikir ya itu akan mendapatkan laknat. Maka sholat itu sendiri kalau di dalam bahasa as-sholatu lughatan az-zikr. Sholat itu ya zikir itu. Jadi wajib. Kalau sholat kehidupan kita misalnya orang nggak ada sholatnya, nggak ada zikirnya, itu nggak ada artinya. Dilaknat dia. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Dan seluruh isinya dunia itu juga dilaknat. Kecuali illa zikrullah tadi, zikir kepada Allah, au aliman, atau menjadi orang yang alim, au muta'aliman, atau menjadi orang yang mau belajar. Jadi untuk bisa selamat dari laknat itu, zikir, atau jadi orang alim, atau menjadi orang yang pembelajar. Dan pembelajar itu seumur hidup. Ya. Tulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadisnya kan begitu. Carilah ilmu semenjak dari minal mahdi. Mahdi itu artinya ayunan. Ilal lahdi sampai di kuburan liang lahat. Jadi jangan pernah puas untuk mencari ilmu. Walaupun sudah S3, S-lilin, dan lain sebagainya. Tetap mencari ilmu terus. Tidak ada habisnya. Karena seandainya ilmu manusia seluruh dunia dan seisinya itu dikumpulkan manusia itu, ilmunya dikumpulin dibandingkan dengan ilmu Allah, itu sama seperti sampai naruh jarum celupin ke laut, ya kan? Terus habis itu angkat jarumnya, pasti akan ada air yang menetes. Nah, itulah bandingan ilmu seluruh manusia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada fawqa dzi ilmin alim, di atas orang yang pintar tidak ada Allah yang maha mengetahui. Jadi ilmu kita ini tidak ada apa-apanya, sehingga kita masih sangat perlu untuk senantiasa mencari ilmu. Jadi saya kemarin ini berpesan kepada teman-teman yang hadir di pengajian yang kemarin saya hadiri pertama kali ya, dijaga terus pengajian ini, jangan sampai mati karena kalau nggak ada forumnya terus mau ngaji di mana gitu ya. Dan ngaji saya pesankan lagi itu harus milih, harus nyari yang ini apa namanya, yang ustadznya, kiainya, pengisinya, narasumbernya yang benar. Untuk bisa tahu yang benar harus tahu track recordnya. Dia mencari ilmu dari siapa, dari mana, dan apa yang diajarkan gitu. Jadi itu. Selanjutnya malam ini setelah itu juga kita berselawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Senantiasa membaca selawat atas apa ya, kayak semacam rasa terima kasih kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah mengajarkan kepada kita semua tentang Islam. Ya, kayak membawa Islam kan Rasulullah. Kalau tidak ada Islam kita nggak tahu apa artinya hidup kita ini. Rasulullah yang mengajarkan tentang kehidupan kepada kita semua, sehingga sudah sepantasnya kalau kita senantiasa memanjatkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya, dan juga para sahabatnya. Harapannya adalah kita itu digandeng. Harapannya itu. Kalaupun kita nanti tidak pantas untuk masuk surga, maka dengan syafaat atau dengan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akhirnya dipantaskan. Itu harapannya seperti itu. Maka semoga kita nanti semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti orang yang pertama kali, orang atau manusia yang pertama kali diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pertolongan di hari tidak ada pertolongan dari itu, maka yang pertama diberi kesempatan adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diberi kesempatan, maka yang akan ditolong pertama kali adalah para umatnya. Terus yang ditolong kita nggak kira-kira?
Ya, apa Rasulullah bisa melihat kita saat itu? Apakah sinar atau cahaya yang kita miliki saat itu bisa terlihat oleh Rasulullah? Kalau tidak lihat ya, mana mungkin kita kebahagiaan belakangan. Ya. Nah, untuk bisa terlihat, maka kita memperbanyak sholawat, gitu ya. Jadi supaya dengan sholawat itu kayak mengasah sebetulnya ruhiyah kita. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin dekat kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semakin dekat, berarti ada kemungkinan besar bahwa kita itu mendapatkan prioritas untuk diberikan syafaat yang pertama, gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan pengajian ini semacam ini penting karena apa? Karena salah satu yang kita harapkan sebetulnya di dunia maupun di akhirat itu kita tuh saling tolong menolong. Di dunia ini saling tolong menolong dan di akhirat pun saling tolong menolong. Jadi kalau nanti sebagian dari grup ngaji kok ini ada yang masuk surga duluan tuh diingat saudaranya. Saya tuh misalnya Mas Mamat masuk surga duluan gitu. Amin gitu. Nah, itu nanti ini Mas sampean ini cari saya gitu. Pak Salim kok belum ada, kemana ini? Gitu dicari, cari Mas Sigit kok belum ada gitu. Atau sebaliknya Mas Sigit masuk duluan gitu. Mau cari, oh, Mas Mamat ini yang biasanya koordinir ngaji kok belum ada gitu. Jadi begitu. Kita saling menolong gitu. Jadi di dunia maupun di akhirat. Kalau kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapatkan prioritas, nanti kita bisa juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka berkelompok seperti ini di dalam berbuat baik itu sangat penting karena saling menolong satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Kalau enggak, apalagi hidup di negara minoritas Muslim seperti ini, kalau enggak saling mengingatkan ya bablas. Kalau mau bablas kan gampang di sini. Tempatnya banyak ya kan. Di sini nggak ada yang dilarang, saya lihat nggak ada. Semuanya boleh di sini. Dan pantas semuanya itu. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, atau setengah laki-laki, setengah perempuan, semuanya boleh di sini. Nggak ada yang larang. Jadi di sini ini sangat-sangat permisif sehingga yang menjadi pengekang diri kita adalah keimanan kita pertama. Yang kedua adalah pertemanan kita. Jadi pertemanan satu grup pengajian ini kalau bisa ya satu sama lain itu menjadi pengingat. Dan paling tidak ketika kita masuk dalam grup yang sama dalam pengajian itu malu gitu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu terus dilihat orang lain, sesuatu itu yang ini yang mungkar lah istilahnya gitu ya, maksiat mungkar gitu. Ketika dilihat orang lain, setidaknya kita punya rasa malu. Sama-sama grup pengajian masuk kayak gitu. Itu kira-kira ya sebagai pembukaan. Selanjutnya saya ingin menekankan ya di dalam pengajian ini bahwa di dalam berislam kita itu harus membangun logika dan narasi yang benar. Ya. Supaya kita itu di dalam berislam itu benar-benar ini mantap gitu. Mantap dalam arti apa? Kita itu di dalam menjalankan keyakinan kita itu udah sepenuhnya karena kita membangun keberagamaan kita itu dengan dasar logika dan narasi yang benar yang kita peroleh dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk membangun logika, narasi yang benar di dalam beragama, ini kita harus belajar agama sampai mendalam gitu. Jadi kita lihat bagaimana Islam itu ajarannya, sejarahnya, dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran maupun hadis ini ditafsirkan. Ini terus terang saja. Saya tadi kan ikut mendengarkan. Saya sudah sampaikan kemarin juga ikut mendengarkan hadis itu. Tapi sekedar mendengarkan. Kalau saya tanya misalnya, hadis itu tadi menjelaskan tentang apa, belum tentu ada yang tahu loh. Betul nggak? Tadi yang dibacakan oleh Mas siapa tadi yang baca? Mas Sigit ya? Tadi hadis yang dibaca Mas Sigit tentang apa? Bahkan Mas Sigit sendiri belum tentu udah setelah saya baca habis itu lupa. Karena memang tidak cukup hanya sekedar membaca saja. Harus mendalami, menelaah. Tapi ini bagus untuk sekedar mengingatkan bahwa ada hadis tentang ini. Paling tidak ada 1-2 keyword yang masuk di dalam pemikiran kita, dalam memori kita, dan nantinya kita akan mencari sendiri. Karena agama ini memang ya perlu pendalaman. Itu makanya kita harus membangun
logika keagamaan kita yang benar. Nah, dalam kesempatan malam hari ini saya akan mencoba. Mohon maaf Pak Nur Salim, ke-mute itu mikrofonnya. Oh ya, sorry. Ini ya apa namanya? Tergeser dikit. Jadi malam ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Islam itu awalnya muncul dan secara kesejarahan gitu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu tidak datang dengan ujuk-ujuk, tidak begitu saja datang, tapi ini apa namanya ada latar belakang sosial yang ini saat itu melatari gitu. Jadi ini ketika ada hukum itu tidak serta-merta langsung satu apa namanya blek itu enggak. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita nanti di bulan Ramadan memperingati hari Nuzulul Quran, ya kan? Nuzulul Quran itu diperingati adalah Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Jadi Al-Quran itu dari Lauhil Mahfud diturunkan ke langit dunia. Kalau disebut langit dunia berarti ada langit apa namanya banyak ya. Langit itu kan ada 7. Wallahu a'lam seperti apa, tapi disebutkan di dalam ini bahwa langit itu 7. 7 lapis gitu. Nah, Lauhil Mahfud itu Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, nanti kalau pas Ramadan itu ada Lailatul Qadar itu. Nah, setelah dari langit dunia itu tidak langsung 30 juz segitu diberikan kepada Rasulullah, tapi diberikan secara sedikit-sedikit untuk mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan secara bertahap. Maka karakteristik dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal itu adalah at-tadarruj fit tasyri'. At-tadarruj itu artinya berundak atau bertahap fit tasyri' di dalam pensyariatan. Kalau kita lihat, kita cermati dalam apa namanya Islam itu ayat-ayat yang makkiyah, ayat kan dibagi dua ya, Al-Quran itu ada ayat yang makkiyah dan ada ayat madaniyah. Itu kalau kita dulu belajar waktu SD, ayat makkiyah adalah yang diturunkan di Mekah, sedangkan ayat madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah. Betul nggak itu? Sambil interaksi nggak apa-apa, sambil ngomong. Sambil interaksi. Definisinya biasanya seperti itu. Ayat makkiyah yang diturunkan di Mekah. Ayat madaniyah diturunkan di Madinah. Kalau misalnya ayat itu diturunkan di Mekah, tapi setelah hijrah, itu masuk ayat makkiyah apa madaniyah? Monggo jamaah, ini saya sendiri juga tidak bisa menjawab ini. Betul Dialog sekali aja. Pelajaran SD ini, Pak. Kalau misalnya ada ayat, misalnya ini dia itu ayatnya diturunkan di Mekah misalnya, tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi di Mekah terus hijrah ke Madinah, habis itu balik ke Mekah lagi, misalnya dalam Fathu Mekah ada turun ayat. Apakah ayat itu disebut makkiyah atau madaniyah? Ikut yang pertama kali. Makkiyah. Karena dia di Mekah maka makkiyah gitu. Nah, nggak apa-apa. Tergantung pertama kali di mana. Ya, ayat misalnya satu ayat, kan ayat itu kan sedikit-sedikit turun ya. Misalnya ayat yang terakhir itu adalah Al-Maidah ayat 3 misalnya. Al-Maidah ayat 3 itu kan ini sudah terakhir. Jadi kalau misalnya jadi makkiyah madaniyah itu bukan berdasarkan tempat tapi berdasarkan kurun waktu. Karena kita sedang sekarang berbicara tentang apa namanya bertahap di dalam syariat. Maka yang pertama kali turun itu disebut makkiyah. Ketika Rasulullah sudah hijrah, itu semua yang turun setelah hijrah itu disebut dengan madaniyah, meskipun turunnya dimanapun. Mau di Mekah, mau di mana, semua yang ayat-ayat turun setelah hijrah, itu semuanya disebut dengan ayat madaniyah. Karena nanti akan kelihatan beda karakteristik antara ayat-ayat yang makkiyah sebelum hijrah dan ayat-ayat madaniyah yang datang setelah hijrah. Ayat-ayat makkiyah itu banyak sekali berbicara tentang akhlak dan akidah. Sementara ayat-ayat yang madaniyah itu sudah berbicara tentang hukum-hukum dan berbicara tentang membangun peradaban yang baik. Makanya Madinah
Dulu namanya kan Yastrib, dirubah menjadi Madinah Munawwaroh. Kan begitu. Madinah itu tamadun, tamadun itu artinya beradab. Madinah itu seperti itu. Madinah Munawwaroh, Munawwaroh itu artinya bersinar, bercahaya. Dan itu dibangun dengan dasar ayat Al-Qur'an, dengan dasar Al-Qur'an. Jadi seperti itu, bertahap, Makkiyah dulu baru Madaniyah. Dan itu kelihatan nanti. Ada tadarruj atau ada ini bertahap di dalam pensyariatan hukum atau pensyariatan ajaran. Awalnya akidah, akhlak, setelah itu baru yang hukum-hukum gitu. Itu secara umum seperti itu, tapi dalam satu hukum itu bisa terjadi. Misalnya ayat tentang pengharaman arak. Ada yang tahu nggak berapa kali ayat yang turun secara bertahap tentang pengharaman arak? Sekali apa 2 kali kira-kira? Kayaknya lebih dari 2 kali mungkin, Pak. Lebih dari 2 kali. Ayo tebak-tebak aja, ini nggak ada ininya kok. Biar interaktif. Kira-kira. Kalau udah bisa nggak usah saya jelaskan. Kalau nggak bisa saya jelasin. Jadi ayat tentang khomer atau arak, ya, arak itu turunnya ternyata 4 kali. Jadi misalnya nih saya bacakan ya, saya bacakan ayatnya di situ. Yang pertama kali turun tentang arak itu ada di dalam surat An-Nahl ayat 167. Dilihat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 167 itu bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min tsamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sukaron wa rizqan hasana. Wa min tsamaratin nakhili wal a'nabi. Jadi kurma dan anggur itu mereka gunakan untuk sukaron. Sukaron itu mabuk-mabukan. Wa rizqan hasanan dan sebagian digunakan untuk yang baik-baik. Itu belum berbicara arak sama sekali. Itu baru permulaan mendasari untuk nanti akan mengharamkan arak. Itu ayat pertama kalinya di situ. Itu di di surat An-Nahl ayat 167. Setelah itu, setelah disinggung, orang-orang itu nanya kenapa kok disinggung dan sebagainya, masalah mabuk-mabukan kok di mention gitu, kenapa gitu. Akhirnya orang-orang bertanya ya wayas alunaka. Ini kalau di dalam surat ini Al-Baqarah ayat 219 itu aja yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini ayat kedua. Ayat kedua berbicara tentang arak, yaitu yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr wal maisir dan perjudian. Qul fihima itsmun kabirun. Di dalam khamr dan perjudian itu ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi ada penggiringan logika. Jadi saya tadi berbicara tentang logika keagamaan ya. Dan Rasulullah itu menggiring logika saat itu dengan ajaran Al-Qur'an. Ayat kedua itu di situ disampaikan bahwa di dalam arak dan di dalam perjudian itu ada manfaatnya dan ada dosanya, tapi dosanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Kalau orang punya logika yang baik, pasti dia akan memikir, ini dosanya sama manfaatnya lebih banyak dosanya. Kira-kira ditinggalkan apa dilakukan? Pasti ditinggalkan. Tapi tidak langsung. Ayat ketiga itu tidak langsung bilang arak diharamkan. Enggak. Ayat ketiga tentang arak itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 43. Dalam An-Nisa ayat 43 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah engkau mendekati sholat, wa antum sukara, kalau kamu dalam keadaan mabuk. Berarti orang-orang zaman dulu itu sudah ada ayat yang kedua tadi itu masih mabuk-mabukan. Jadi tidak serta-merta langsung del gitu. Masih mabuk-mabukan, tapi akhirnya dilarang dalam ayat itu kalau mau sholat atau kalau sholat jangan dalam keadaan mabuk. Akhirnya orang-orang terbiasa karena sholatnya 5 kali, dia tidak mabuk selama 5 kali. Setelah itu terbangunlah satu situasi, orang-orang semakin meninggalkan. Setelah semakin meninggalkan, baru ada ayat yang turun yang keempat itu,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Jadi khamr itu disebut dalam ayat tadi rijsun min amalis syaiton. Rijsun itu najis min amalis syaiton dan merupakan perbuatan setan. Jadi setelah itu ini apa namanya orang-orang itu baru benar-benar ini bisa meninggalkan arak karena sudah dibilang itu najis dan itu perbuatan setan dan itu bertahap. Ini apa artinya? Artinya adalah bahwa di dalam beragama itu kita perlu pakai logika yang benar. Di dalam berdakwah pun perlu kita lihat logika. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, ayat-ayat Al-Quran juga seperti itu. Jadi jangan kita memaksakan kepada orang kalau dia belum mampu melakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seseorang itu kecuali sesuai dengan kekuatannya. Kalau dalam hadis khatibin nasa ala qadri ukulihim. Khatibin nasa berbicaralah kepada manusia ala qadri ukulihim sesuai dengan kadar kemampuan logikanya. Ala qadri ukulihim. Ukul itu artinya akal-akal kan logika. Kalau kita berbicara dengan orang itu harus sesuai dengan logika. Saya berbicara di depan saya para mahasiswa. Beda dengan saya ketika berbicara dengan anak-anak SD. Kalau saya di sini bicara seperti anak-anak SD, ya salah saya. Atau saya berbicara dengan seperti orang-orang apa namanya metodologi untuk orang-orang awam beda. Karena ini depan saya adalah mahasiswa, makanya yang saya bangun adalah masalah narasi dan logika keagamaan gitu. Jadi harus benar, harus logis dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini apa namanya kayak dalil 4 tadi, itu kalau kita jadikan satu metodologi, itu sudah cukup. Bahwa di dalam melakukan sesuatu itu bisa bertahap, sedikit demi sedikit, membangun apa namanya komunitas, sehingga komunitas itu bisa settle sedemikian rupa. Ini diceritakan setelah turun ayat yang keempat ini, waktu itu Madinah itu banjir. Banjir apa? Banjir arak. Karena semua arak yang dimiliki oleh orang-orang di Madinah itu ditumpahkan. Artinya Rasulullah berhasil membalik satu komunitas yang tadinya sholat aja masih mabuk. Sehingga dilarang kalau sholat, Bu, ya jangan mabuk. Akhirnya bisa membuat Madinah itu banjir dengan arak karena orang semuanya sudah bisa ini. Nah ini pelajaran penting ya di dalam apa namanya kehidupan keberagamaan kita. Karena kita itu selain mencari ilmu, juga kita harus mengamalkan ilmu, harus berbagi ilmu. Kalau kita sudah ini apa namanya sudah belajar mencari ilmu itu jangan dimakan, istilahnya jangan dikekepi sendiri, tapi harus share, harus diberikan kepada orang lain. Karena itu sudah perintah Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kau dapat dariku, kata Rasulullah, walau ayah, walaupun hanya satu ayat saja. Jadi kita itu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah ini kepada siapapun. Walaupun kita misalnya memegang satu ayat, karena itu ada risalah, itu harus kita sampaikan. Sehingga ya mencari ilmu itu tidak mudah. Ngelmu, kalau orang Jawa bilang itu ngelmu. Ilmu itu ngelmu. Ngel itu angel, mu itu kalau sudah ketemu. Jadi kalau sudah ketemu itu tambah susah. Nggak punya ilmu susah, punya ilmu juga tidak mudah. Ada satu syair begini, li alimin bi ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli umpadil wasan. Li alimin bagi orang yang punya ilmu, bi ilmihi lan ya'malan tidak bisa mengamalkan ilmunya, mu'adzabun akan diazab min qabli ubadil wasan sebelum menyembah berhala. Jadi ada tanggung jawab sosial kalau kita punya ilmu. Ini juga bisa kita maknai dengan ilmu apapun, bukan hanya ilmu agama. Karena ilmu itu sejatinya adalah milik Allah. Ilmu itu tidak ada agamanya. Jadi tidak ada ilmu agamanya Buddha, ilmu agamanya Islam. Semua ilmu adalah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kebetulan diberikan amanah, maka kita juga punya tanggung jawab sosial untuk menyebarkan ilmu kita untuk kehidupan ini. Jadi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau saya kebetulan belajarnya ilmu agama, ya saya sharing tentang ilmu agama gitu. Itu satu ya catatan ya masalah
masalah bertahap di dalam syariat. Ini menjadi catatan penting. Jangan sampai kita itu melihat bahwa agama itu langsung makjlef begitu saja, ujuk-ujuk ada, itu enggak. Jadi ini kita lihat itu. Terus juga di dalam agama kita itu dikenal namanya asbabun nuzul dan asbabul wurud. Ayat, kalau tadi misalnya ada ayat yas'alunaka. Yas'alunaka itu artinya mereka bertanya kepadamu, berarti ada latar belakang sosial. Ada asbabun nuzul. Memang ada ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Misalnya ayat tentang puasa. Coba cari asbabun nuzulnya. Kitabnya sudah 1000 kitab mungkin nggak ketemu. Karena tidak ada asbabun nuzulnya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa. Asbabun nuzulnya apa? Nggak ada. Karena tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tapi banyak sekali ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya. Kalau kebetulan ayat itu ada asbabun nuzulnya, maka kita lihat asbabun nuzulnya sehingga kita tahu konteksnya itu seperti apa. Ini membangun juga logika keagamaan. Jangan sampai kita serampangan di dalam mengamalkan ayat-ayat. Karena ayat-ayat di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dan kalau salah memahami itu seperti pedang berkepala dua. Saya sedikit ceritakan ya. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan Muawiyah, ya kan? Di dalam ini perang itu akhirnya sebetulnya pasukan dari Muawiyah itu sudah terpojok, sudah hampir kalah. Tapi kelompoknya Muawiyah itu mengangkat Al-Quran di atas tombak, di ujung tombak itu pertanda kita damai saja. Itu akhirnya mereka damai dan permasalahan konflik mereka itu diselesaikan secara jalur arbitrase, muhakamah di pengadilan seperti itu. Setelah di pengadilan, ternyata di dalam pengadilan itu kelompoknya Muawiyah itu diwakili oleh Amr bin As namanya. Sementara kelompoknya Ali bin Abi Thalib itu diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari orang yang sangat lurus, orang yang baik, orang yang sangat luar biasa, dan dia lebih tua. Terus Amr bin As ini sangat brilian orangnya, pinter. Amr bin As itu orang yang pernah diutus zaman Umar bin Khattab waktu itu untuk membebaskan Al-Quds. Nah, orangnya cerdas, jenius lah gitu. Nah, itu mereka akhirnya bertanding di dalam pengadilan, dan kebetulan menang kelompoknya Muawiyah. Maka ada sebagian orang yang kita sebut dengan kelompoknya Ali yang tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib itu, akhirnya disebut dengan Khawarij. Ya. Orang-orang yang setia kepada Ali itu nanti jadi Syiah. Jadi Syiah, sementara orang-orang yang akhirnya tidak sependapat lagi dengan Ali itu keluar dari kelompoknya Ali dan disebut, kalau dalam tradisi keilmuan itu disebut sebagai Khawarij. Khawarij itu artinya dari kata-kata Kharij. Kharij itu dari orang yang keluar. Khawarij itu orang-orang yang keluar dari kelompok. Itu. Nah, orang-orang Khawarij itu orang-orang pinter. Orang-orang yang hafal Al-Quran, ahli Qiyamul Lail. Tapi dalam sejarah, ini hidupkan mic-nya coba. Ini ada kuis. Siap, Pak, siap. Coba hidupkan mic-nya sedikit kuis ini biar interaktif. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Oh. Siapa ya? Hidupkan mic-nya. Silakan jamaah, ini saya minta bantuan ini ask for help ini, ada yang tahu membunuh Ali. Biasanya Pak Ridwan ini yang jagonya ahli sejarah Islam ini, Pak. Pak Ridwan? Atau yang lain silakan. Saya Ibnu Muljam bukan? Siap. Ibnu Muljam, betul. Jadi namanya Abdurrahman bin Muljam. Ada Abdurrahmannya depannya. Abdurrahman bin Muljam itu dulunya adalah ya kelompoknya Ali. Dan dia berbalik
menjadi musuhnya. Bahkan waktu itu sebetulnya yang diincar untuk dibunuh itu semua. Amr bin As, Muawiyah, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi yang dua gagal, yang satu Ali bin Abi Thalib itu berhasil. Apa yang dipakai dalil? Dalilnya pakai Al-Quran. Itu. Mereka itu karena mereka para penghafal Al-Quran. Dalilnya pakai Al-Quran. La hukma illa lillah. Ketika mereka melakukan arbitrase itu menyalahi hukum Allah. Karena la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu menjadi tagline-nya Khawarij. Nanti kalau ayatnya bisa dibaca di surat Al-Maidah itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul, ada yang fasikun, kafirun, zalimun. Itu Al-Qur'an ayatnya, tapi ketika Al-Qur'an itu tidak dipahami secara kontekstual, dilepaskan dari asbabun nuzulnya sehingga bisa terlalu liar, maka dia bisa berbahaya. Itu salah satu contoh saja tadi Khawarij. Dalam kehidupan kita sekarang pun sama. Kalau kita salah di dalam menempatkan ayat-ayat, misalnya ada satu realitas dan kita sikapi dengan ayat dan kita salah mengambil ayatnya, itu sangat bisa sekali berbahaya. Maka ilmu tentang asbabun nuzul ini penting sekali, dan itu sudah ada. Kita tinggal membaca, melihat ayat ini itu kenapa diturunkan dan latar belakang sosialnya seperti apa. Nah, ini juga kita gunakan untuk membangun logika keagamaan kita. Jadi ayat itu tidak liar. Ayat itu ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Tadi kan membaca tafsir. Tafsir itu adalah pemahaman dari orang yang punya kompetensi, punya kapasitas di dalam memahami ayat-ayat. Tapi di antara para mufassir itu pun ada perbedaan-perbedaan. Kemarin waktu saya yang pertama itu saya contohkan termasuk mengenai memahami wa aula mastumun nisa. La mastum artinya memegang. La masa itu artinya memegang. Yang membatalkan wudhu adalah memegang perempuan. Istri juga termasuk perempuan, tapi di situ ada perbedaan nanti antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Jadi kalau Imam Syafi'i memegang itu ya mau kepegang, mau memegang, sengaja atau tidak sengaja semuanya batal. Kalau dalam mazhab Hanafi, lamastum itu karena bentuknya bukan lamastum, bukan pendek tapi lamastum ada panjangnya, maka yang dimaksud di situ adalah hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri itu membatalkan wudhu, kalau enggak. Sementara kalau Imam Malik memahami kalau berpegangan ada syahwatnya atau tersentuh ada syahwat di situ, maka membatalkan wudhu, kalau tidak maka tidak. Jadi artinya ada perbedaan-perbedaan. Begitu juga membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada yang membaca bismillah, ada yang tidak membaca bismillah, ada yang membaca bismillah tapi sir atau samar-samar, tidak kelihatan. Imam kalau itu nanti berkaitan dengan apakah bismillah itu ayat di dalam Fatihah. Itu perdebatannya kan di situ. Jadi artinya tafsir itu sendiri tidak mutlak. Banyak sekali. Sehingga ketika kita masuk ke dalam jargon, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu harus kita lihat. Al-Quran versi pemahaman siapa. Karena ternyata bismillah dalam Al-Fatihah itu pun, Al-Fatihah kurang apa ya coba, ayat surat yang pertama. Itu pun perbedaan dan dia menjadi rukun di dalam sholat. Kalau tidak ada Fatihahnya, itu sholatnya nggak sah. Itu pun masih perdebatan. Bismillahnya masuk apa enggak. Kalau yang dia meyakini bahwa bismillah bukan ayat di dalam Al-Quran, ketika dibaca maka dia membatalkan sholatnya. Keyakinannya seperti maka tidak boleh dibaca. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sampai begitu. Jadi artinya ketika kita dihadapkan pada hal seperti itu, jangan membabi buta, lihat konteksnya seperti apa, alurnya seperti apa, dan lihat dalam sejarah itu seperti apa. Sehingga kita tidak serampangan di dalam memahami pesan-pesan agama. Kalau kita serampangan dalam memahami pesan-pesan agama, yang tadinya seharusnya baik justru membawa bencana. Gitu. Jadi ini penting sekali ya hal-hal seperti ini kita ingatkan, membangun logika keagamaan yang benar. Gitu. Jadi dan yang penting lagi, ini sudah saya sampaikan di sini,
Ini bagian kedua dari materi tentang membangun logika keagamaan kita. Tadi masalah konteks ya, bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu makiyah, madaniyah, bagaimana satu ayat saja, satu hukum saja itu dalam hukum khomer tadi diturunkan sampai berayat-ayat sampai 4. Dan juga bagaimana kita harus bisa memahami konteks dari ayat itu supaya tidak serampangan dalam menafsirkan ayat-ayat. Dan juga kalau dalam hadis namanya asbabul wurud, kenapa hadis itu muncul. Misalnya ada hadis, lan yufliha qaumun walau amrahum imro'atan. Ada hadis kayak gitu. Lan yufliha, tidak akan mungkin berbahagia atau beruntung suatu kaum. Walau apabila mereka mengangkat pemimpin imro'atan dari golongan perempuan. Ada hadis seperti itu. Kalau misalnya kita tanpa konteks, tanpa asbabun nuzul, asbabul wurud, dan tidak tahu konteksnya seperti apa, terus langsung, nggak boleh ada pemimpin perempuan. Jadinya kesimpulannya kan seperti itu. Terus nanti di Indonesia misalnya, Bu Mega itu pernah jadi presiden. Dan Bu Mega itu menjadi presiden negara dengan mayoritas Muslim terbesar, tapi kok ya ada. Dan para kiai kok pada ini apa istilahnya, ada hadis itu padahal. Itu jangan serampangan. Itu dibahas tersendirilah itu. Saya contohkan saja seperti itu. Jadi perlu kita melihat, perlu mencerna, mendalami sehingga kita itu tidak serampangan di dalam ini memahami pesan-pesan. Kalau sudah memahami serampangan dan sudah menjadi ilmu, akhirnya diamalkan, itu bisa kalau salah itu punya daya rusak yang destruktif, yang luar biasa nanti, bahaya. Jadi benar-benar harus dicermati, dan yang paling penting sebetulnya adalah kita ingat pesan Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Rasulullah itu menjamin, memberikan garansi bahwa la tajtami'u, tidak akan berkumpul umatku ala dhalalah dalam kesesatan. Jangan sendiri. Berkelompok itu lebih bagus. Berjamaah itu lebih bagus. Jadi kalau sendiri, salah sendiri. Kalau berjamaah, itu udah ada jaminan dari Rasulullah, umatku tidak akan bersekongkol dalam kesesatan. Kira-kira kalau banyak itu insya Allah tidak sesat. Gitu ya. Jadi makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya kan begitu. Ahlus Sunnah itu ahli sunnah, wal Jamaah itu jamaah. Itu salah satu ini pesan Rasulullah, kita harus berjamaah karena la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersekongkol di dalam kesesatan. Terus ada hadis lain, alaikum bisawadil a'dham, ikutilah yang mayoritas. Itu ya. Jadi jangan sok-sokan. Kalau yang kemarin yang melakukan ini, saya nggak tahu ya kemarin itu masalah terorisme di luar jangkauan saya itu, tapi di suratnya itu dikatakan bahwa itu Islam itu di akhir zaman memang terasing gitu. Jadi mereka melakukan itu ya karena ya memang perbuatan saya ini asing bagi orang lain gitu. Ya jangan sampai seperti itulah gitu. Jadi kita itu berjamaah. Kalau di Indonesia kan udah ada kelompok-kelompok keislaman yang mayoritas, ikuti saja yang mayoritas. Seperti itu lebih aman daripada kita menyendiri. Kalau tersesat sendiri. Domba itu kalau sendirian itu lebih mudah diincar oleh serigala. Tapi domba yang berjamaah itu biasanya lebih aman. Contoh lain, kalau kita di jalan, apakah pernah menemukan bebek kelindes truk? Nggak pernah ada ceritanya kan, bebek kelindes truk. Nggak ada, karena selalu berjamaah bebek itu. Tapi kucing terlindes truk itu banyak. Karena apa? Karena kucing tidak berjamaah. Padahal kalau diukur lincah-lincahan, larinya kucing sama larinya bebek, pasti lebih top larinya kucing. Tapi survei membuktikan bahwa kucing itu lebih banyak yang kelindes truk daripada bebek. Rahasianya karena bebek itu berjamaah. Bebek saja berjamaah selamat. Bagaimana dengan manusia? Kan begitu. Jadi yang penting itu berjamaah. Jadi pengajian ini adalah termasuk jamaah. Sehingga ya itu dipertahankan. Itu. Satu ya, tadi segmen pertama dari presentasi atau materi yang saya sampaikan, ini segmen kedua nih, masuk segmen kedua. Biar
Saya minta respon, kira-kira bisa dipahami nggak? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah. Bisa ya. Nah, kalau bisa saya lanjut. Kalau belum boleh bertanya. Kalau misalnya mau bertanya di tengah-tengah juga boleh, daripada kelamaan nanti lupa. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan. Jadi kita ini aja santai tapi rada-rada serius gitu. Karena ini ya silahkan, boleh silahkan. Saya ini mengamati fenomena nih, ada Ustadz yang sanad ilmunya nggak jelas, ujuk-ujuk ngeluarin fatwa, misalnya kayak haram selfie gitu. Itu gimana sih Ustadz? Saya kok nggak paham gitu ngelihatnya. Jadi kalau nemu yang seperti itu, sikap terbaik itu bagaimana ya Ustadz? Makasih Ustadz. Masalah selfie ya kan, haram itu masalah sensitif ya. Mengenai haram itu, di dalam hadis itu ada hadis bunyinya begini, muhallilul haram kamuharrimul halal. Ada hadis kayak gitu. Muhallilul haram muharrimul halal kamuhallilul haram. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal itu sederajat dengan orang yang menghalalkan yang haram. Itu sensitifnya seperti itu. Sehingga jangan serampangan di dalam memberikan fatwa. Kalau ternyata itu halal dan kita haramkan, itu kita mendapatkan posisi seperti mengharamkan sesuatu yang halal. Oh, begitu. Bahayanya di situ. Nah, masalah halal dan haram itu harus dilihat dilihat dari berbagai sisi. Kalau sekarang itu sebetulnya, kalau ada permasalahan seperti itu, kalau sampean kebetulan ikut jamaahnya Muhammadiyah, itu kan ada majelis khusus, majelis tarjih atau apa gitu. Kalau di NU itu ada namanya Bahsul Masail. Ditanyakanlah di situ supaya dibahas dan itu menjadi perhatian nasional. Kalau misalnya nanti sudah dibahas di dalam Bahsul Masail NU atau majelis tarjihnya Muhammadiyah, maka di situ akan disikapi. Setelah disikapi, maka nanti akan muncul kayak semacam fatwa dari lembaga tersebut. Kalau saya sekarang ini melihat hukum itu harus dikeluarkan berdasarkan ijtihad, ya kan? Iya benar. Ya, hukum itu berdasarkan ijtihad, tapi ijtihad itu tidak boleh serampangan. Ijtihad itu harus punya kapasitas. Orang yang tidak punya kapasitas, terus dia melakukan ijtihad, apa jadinya? Jadi tidak mudah. Dan sekarang ini, menurut pandangan saya dan juga yang saya baca, itu hampir mustahil ada orang yang bisa berijtihad sendiri. Karena keilmuannya tidak cukup. Makanya NU membuat namanya Bahsul Masail. Karena tidak ada orang yang punya kapasitas sedemikian super sehingga dia bisa mengetahui apa saja dan dia menentukan. Akhirnya dibahaslah dalam lembaga namanya Bahsul Masail. Di Muhammadiyah pun sama. Namanya majelis itu disebut dengan ijtihad jama'i. Ijtihad tapi secara kolektif. Karena apa? Harus dilihat dari berbagai sisi. Misalnya selfie, saya tidak akan memberikan hukum tentang selfie. Karena saya tidak pernah membaca hukumnya selfie. Saya belum pernah melihat yang mengharamkan selfie ya. Dan kalau hal-hal yang seperti itu, nggak usah ditanyakan. Kalau ditanyakan malah dikasih haram, gimana nanti? Mending nggak usah nanya. Ya, masalahnya ini kan kemarin ya udah lama sih kejadiannya itu, ada tiba-tiba orang yang self proclaim ustadz gitu kan, kemudian mengeluarkan fatwa itu gitu. Itu kan membuat bingung umat gitu. Ya. Itu tadi saya di pertemuan kemarin saya udah bilang harus dilihat track recordnya itu dari mana dan lihat konfrontasi dari ulama yang lainnya. Jadi kalau misalnya ulama yang lain semua mengatakan itu ijma. Tapi kalau yang lain mengatakan tidak, misalnya tidak haram biasa aja itu. Misalnya begitu. Dia punya kapasitas ulama dan mengatakan seperti itu, kita tinggal milih. Karena orang awam itu orang yang tidak memenuhi kapasitasnya sebagai seorang mujtahid, itu boleh memilih pendapat dari para mujtahid manapun yang diyakini. Jadi kalau sampean misalnya kita semualah yang tidak punya kapasitas
masuk ke dalam golongan mujtahid. Mujtahid itu luar biasa. Nanti bisa di Google syarat-syarat mujtahid gitu. Dicari sendiri. Saya tidak menjelaskan di sini karena panjang ya. Itu syaratnya harus tahu ilmu bahasa Arab, harus tahu ilmu tentang hadis, tentang tafsir dan lain sebagainya, dan adil. Jadi itu syarat-syaratnya. Nanti kalau orang memenuhi syarat seperti itu, keilmuannya sudah cukup, dia ini apa namanya, bila dia istihad mutlak namanya. Itu sekarang sudah nggak ada. Sekarang ini yang ada adalah para mujtahid yang secara kolektif dari lembaga-lembaga. Di Mesir ada lembaga fatwa Darul Ifta namanya. Di Jordan namanya ada Darul Ifta. Di mana-mana itu lembaga. Orang itu sok-sokan itu kalau berani sendiri. Dan ini kalau sudah masalah halal dan haram, itu seperti itu tadi. Sama seperti kafir dan tidak kafir. Kalau kita mengkafirkan orang, kalau ternyata dia nggak kafir, itu kita yang kafir. Jadi jangan mudah mengkafirkan orang, karena kalau nggak jatuh ke dia, itu mental panahnya ke kita yang mati. Seperti itu, jangan mudah mengkafirkan orang, karena mengkafirkan itu akan destruktif. Mengkafirkan orang itu membunuh orang secara karakter. Ya nggak? Karakternya udah dibunuh. Setelah dia dibunuh karakternya, maka nanti dibilang halal darahnya, ya kan? Setelah halal darahnya, dia boleh diledakkan. Jadi pertama takfir, kedua tafsir. Oh, gitu bahasanya begitu. Jadi takfir itu mengkafirkan, itu membunuh secara karakter. Setelah tafsir, tafsir itu meledakkan dengan bom. Karena halal darahnya. Ya, itu kan strategi iblis itu. Untuk menghancurkan dunia ini. Karena apa? Ayat Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu mengatakan bahwa menghidupkan satu nyawa sama seperti menghidupkan seluruh nyawa, mematikan satu nyawa sama saja dengan membunuh manusia seisinya gitu. Jadi ini tidak Islam tidak seperti itu. Nah, makanya jangan serampangan, dan kalaupun memilih ya harus dilihat-lihat track record-nya seperti apa dan konfrontasi dengan yang lain. Makanya ilmu itu harus diproklamirkan. Jadi harus seperti itu. Makasih. Lanjut. Oke, ya lanjut ya. Sesi kedua dari yang saya sampaikan, bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditetapkan, sudah ditegakkan dasar-dasar tentang syariat Islam. Dasar-dasarnya apa itu? Kira-kira itu ada 3. Yang pertama ada ri'ayatu masolihin nas wa darul al-durar wal mafasid anhum. Itu bunyinya seperti itu. Syariat itu pasti, ini pasti ya, kalau secara ilmu itu ilmu pasti. Syariat itu pasti membawa kemaslahatan bagi manusia dan menolak madarat dan kerusakan bagi manusia. Itu rumus. Ini dalam membangun logika, kita harus punya sesuatu yang sifatnya pakem. Nah, ini pakem di dalam Islam. Ini tidak boleh ditawar karena pakem. Jadi ada apa, as-subut wal murunah. As-subut itu pakem, wal murunah itu sesuatu yang fleksibel. Ini masuk bagian yang tidak bisa ditawar dalam Islam. Islam itu pasti memberikan kemaslahatan bagi umat dan menolak kemadaratan maupun mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Itu pakem. Kalau misalnya nanti ada agama, dia bilang Islam, tapi memberi kerusakan, maka dia sudah menyalahi pakemnya. Ya, ini salah satu cara kita men-screening supaya kita membangun logika dan narasi keagamaan itu bisa lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah tahqiqul adalah bainan nasi jami'an. Tahqiqul adalah menegakkan rasa keadilan bagi seluruh umat manusia. Bukan umat muslim, bukan. Seluruh umat manusia. Islam itu pasti, ini nggak boleh ditawar, harus menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Zaman Rasulullah itu, Rasulullah pernah bersabda, begini, lau anna Fatimah binti Muhammad sarikot lakotok tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad disebutkan begitu, sarikot, mencuri, lakotok tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Menegakkan rasa keadilan. Jadi kalau sekarang kita melihat
ngakunya Islam dan lain sebagainya, tapi tidak adil. Ada double standar dan lain sebagainya, yaitu sudah melewati dari pakemnya. Zaman Umar bin Khattab misalnya juga. Jadi dulu anaknya gubernur Mesir. Jadi ada gubernur di Mesir, anaknya itu balapan kuda atau onta gitu dengan orang Yahudi. Ya kan? Terus ternyata anaknya gubernur ini kalah. Akhirnya anaknya Yahudi itu yang menang itu dipukul. Wah, gubernur kalah ya kan. Masa anak pejabat kalah kan. Nggak mau kalah. Akhirnya si orang Yahudi ini lapor kepada Umar bin Khattab. Terus akhirnya ini ada salah satu perkataan Umar bin Khattab yang sangat terkenal sebetulnya. Itu setelah lapor itu gubernur itu dimarahin, dan marahnya seperti ini. Mata istaqbattumun nasa walaqad waladathum ummahatuhum ahrara. Mata sejak kapan? Istaqbattumun nasa, kamu memperbudak manusia, waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sementara ibunya sudah melahirkan mereka dalam kondisi merdeka. Dimarahi. Itu zaman Umar bin Khattab. Jadi masalah menegakkan rasa keadilan itu sudah menjadi pakem di dalam agama kita. Dan yang ketiga, ini yang penting juga adalah raf'ul haraj wa qillatul takalif. Raf'ul haraj, agama itu meringankan. Dan agama itu memberikan beban tapi tidak akan menyakitkan. Agama itu tahzib bukan ta'zib. Tahzib itu artinya mendidik, ta'zib itu menyiksa. Agama itu bukan untuk menyiksa. Ajaran-ajaran agama itu pasti larinya adalah untuk mendidik manusia, dan raf'ul haraj. Hal-hal yang susah, hal yang menyempitkan itu pasti akan dihindari di dalam agama. Maka kalau dalam kondisi tertentu itu ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat yang haram bisa menjadi halal. Misalnya dalam kondisi tertentu kita terjebak di hutan, tidak ada makanan selain ular. Dan kalau kita nggak makan mati, maka wajib hukumnya makan ular itu, walaupun ular itu tidak halal. Karena demi menyelamatkan jiwa, maka yang haram itu boleh dimakan. Itu seperti itu, agama itu seperti itu, meringankan. Dan dia memberi solusi, solutif. Raf'ul haraj. Haraj itu artinya sempit. Sempit-sempit itu pasti dilebarkan. Idza dhaqal amru ittasa'a. Kalau permasalahan itu sudah sempit, maka diperlebar, diberikan keleluasaan. Wa idza tasa'al amru dhaqa. Tapi kalau dalam kondisi normal, maka hukum-hukum yang biasa itu diberlakukan lagi gitu. Ini kira-kira ya, untuk membangun logika keagamaan kita sehingga di dalam beragama kita itu meyakinkan, kita itu benar-benar menjadi bagian dari pembangun peradaban, dan juga kita tidak menjadi faktor yang menghambat kemajuan berbangsa dan bernegara. Karena penting sekali, negara kita itu bisa saja nanti terhambat pembangunannya kalau menghadapi orang-orang yang punya logika yang cekak gitu, tidak bisa berdialog. Kalau ini harus begitu, harus begini, tapi tidak mau berdiskusi. Ya kalau yang terjadi seperti itu, ya negara kita tidak akan maju. Dan kita sebagai kaum intelektual tentunya mempunyai tanggung jawab intelektual untuk menjadi bagian dari pelumas untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Salah satunya yang penting adalah pemikiran keagamaan. Ya, karena beragama itu tidak bisa dipisahkan dari bernegara. Sehingga logika dan narasi keagamaan harus dibangun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi penunjang untuk kemajuan tamadun. Kira-kira seperti itu Pak Mas Mamat. Siap, terima kasih Pak Nur Salim atas materinya. Monggo jamaah kalau ada yang ingin dipertanyakan, ada pertanyaan di raise hand. Oke, ini responnya cepat sekali. Mbak Orisa, silakan pertanyaannya. Terima kasih Mas Mamat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz mau tanya mengenai menuntut ilmu gitu, ilmu tentang agama utamanya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kan sependek yang saya tahu, kalau misalnya kita memiliki ilmu tapi kita melanggarnya, itu kan balasannya lebih besar daripada orang yang tidak tahu akan ilmu tersebut gitu. Yeah. Tapi
pada kenyataannya kadang beberapa orang itu ketika mendapatkan kesempatan untuk mempelajari ilmu tersebut justru menghindari gitu. Katanya daripada saya tahu nanti saya dosa, mending saya nggak usah tahu gitu, Pak. Nah itu gimana sih hukumnya kita harus belajar gitu menyikapi hal Ya, itu? Makasih. pertama, ya terima kasih. Masalahnya sebetulnya ada di dalam dirinya gitu. Jadi pertama kita harus melihat agama itu secara utuh. Misalnya kita menemukan di dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis itu sangat-sangat didorong tentang mencari ilmu. Misalnya ayat ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu mengangkat Allah alladzina utul ilma alladzina amanu, orang-orang beriman dan berilmu itu diangkatnya derajatnya luar biasa. Jadi kalau kita misalnya kita mendengar ayat seperti itu, orang berilmu itu diangkat derajatnya, terus kita tidak mau, itu kira-kira secara ini orang bodoh atau orang apa gitu. Mau diangkat derajatnya kok nggak mau. Berarti dia tidak memotivasi diri atau dia belum dapat hidayah berarti. Hidayah itu memang harus diminta, makanya inti dari surat Al-Fatihah itu minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi itu. Terus kedua, kita itu harus menyemangati diri juga bahwa orang itu kan harus hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini gitu. Ketika kita tidak seperti itu, dan baik atau tidaknya orang, itu kan berdasarkan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin urusan dunia baik, maka dengan ilmu. Orang yang ingin urusan akhirat baik, maka dengan ilmu. Orang yang ingin urusan dunia dan akhirat baik semuanya, maka dengan ilmunya. Kalau misalnya kita tidak mau, ya berarti kita tidak mau menjadi orang yang terbaik. Kalau tidak mau menjadi orang yang terbaik, berarti bukan orang baik. Jadi kira-kira seperti itu. Kita harus memotivasi diri kita sehingga kita ini benar-benar menjadi ini yang terbaik, karena doa kita itu, coba lihat redaksi doa. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami, wa dzurriyyatinya, dan anak-anak turun kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, wa ja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang muttaqin, imaman, pemimpin. Itu doa kita kan seperti itu. Menjadi doa itu jangan setengah-setengah, berdoanya pengen menjadi pemimpin pemuka bagi orang-orang muttaqin. Bayangkan saja untuk menjadi muttaqin saja, itu kan ya susahnya minta ampun istilah menjadi orang bertakwa, termasuk siam itu kan la'alakum tattaqun, menjadi takwa. Ini doa kita itu yang sering dibaca itu adalah menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imaman, dan itu ada di dalam tradisi keislaman kita dalam Al-Qur'an. Kalau kita tidak mau seperti itu, berarti kita juga pasti menyalahi anjuran, menyalahi perintah-perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Karena mencari ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Belum lagi kalau kita membaca fadilahnya mencari ilmu. Kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Imam Ghazali, itu di awal-awal itu berbicara tentang ini, mencari ilmu. Ya, jadi ilmu itu penting sekali. Sehingga ya mau tidak mau, kalau kita ingin maju, kita ingin jadi yang terbaik, ya tidak ada lain kecuali kita mencari ilmu itu. Jadi masalah diri atau masalah motivasi yang masih kurang sehingga dia melakukan excuse, ya kan? Excuse. Nah, nanti kalau saya tahu terus nggak melakukan malah dosa. Tapi jadi orang bodoh itu lebih lebih rugi lagi, karena tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Naumul alim khairun min ibadati jahil. Jadi orang tidur tapi alim itu ditakuti setan. Karena apa? Sebelum tidur dia udah doa dulu. Tidur dalam keadaan suci, biasanya orang-orang pintar kan begitu. Tapi orang bodoh ibadah aja, sholat, pikirannya nggak tahu kemana. Sholatnya 5 menit nggak tahu khusyuknya berapa. Ya kita inilah. Jadi itu ya, jadi masalah ilmu ini tidak bisa ditawar sebetulnya ya. Jadi kalau kita bisa menawar berarti kita sedang dalam godaan ya. Itu dijerumuskan nanti kita oleh setan gitu.
Demikian. Terima kasih Ustaz. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Mbak Orisa. Lanjut ke Mas Luhur, sudah angkat tangan. Monggo Mas Luhur. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini bukan Luhur ya, tapi Syahriar yang pakai akunnya Luhur karena kita kebetulan HP saya lagi mati, tapi saya masih mendengarkan. Ini Pak Salim, saya ingin menanyakan terkait. Jadi kan kemarin hari Sabtu itu kan ada gempa ya di Malang. Nah, kemudian itu ada beberapa oknum Muslim yang mereka itu menyatakan jika gempa itu terjadi karena untuk mengazab orang-orang yang terkena itu semua. Nah, ada beberapa orang juga itu mengutip ayat-ayat yang terkait mengazab orang-orang dengan bencana seperti itu. Nah, itu sebagai kita yang ibarat kata yang sedang mencari ilmu ini menyikapinya seperti apa ya, Pak? Orang-orang yang seperti itu. Itu kan misteri ya sebetulnya. Jadi kita itu jangan merasa bahwa kita itu menjadi juru bicaranya Allah dan yakin gitu bahwa kita itu tahu maksudnya Allah itu seperti apa. Itu kan misteri. Jadi kalau ada misteri, terus kita bilang ini adalah misalnya ada gempa itu adalah ini, terus dia dapatnya dari siapa? Sekarang kan udah nggak ada wahyu. Apakah dia dapat ilham? Sesuci itukah dia sehingga mendapatkan ilham? Terus kita lihat ulama atau yang punya kapasitas kaliber lebih dari itu mengatakan apa. Jadi saya selalu mengukurnya dengan itu. Saya selalu ketika ada siapapun yang mengatakan tentang sesuatu, saya lihat ulama yang paling karismatik di Indonesia itu siapa. Kalau saya melihat ya, saya melihat ulama karismatik yang keilmuannya cukup luas, luar biasa menurut saya itu salah satunya Pak Quraisy Shihab misalnya. Pak Quraisy itu dalam menyikapi segala sesuatu, itu kan sejuk. Enak gitu. Tapi kadang-kadang kita itu melihat ulama-ulama yang ya itu kadang-kadang kalau saya ini asumsi saya agak sedikit suudzon itu untuk ini ada pas forum pengajian supaya ini kelihatannya pantas gitu aja. Saya tidak yakin dia mendapatkan ilham dan dia tahu bahwa gempa itu diturunkan untuk mengazab. Ya kalaupun iya, itu kan urusan Allah. Kita tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah untuk ini. Tapi sebagai seorang mukmin, ketika menghadapi bencana itu adalah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu kalau sudah terjadi, maka itu adalah sebagian dari qada qadar Allah. Sesuatu yang sudah terjadi, itu wajib kita yakini itu dari Allah. Kalau kita tidak meyakini itu dari Allah, maka kita kafir karena kita rukun imannya kurang. Rukun iman kan ada 6, kita nggak percaya dengan qada qadarnya Allah, maka kita kafir di situ. Maka ya kita imani saja dan kita cari hikmahnya. Jadi kan pasti selalu ada hikmah di balik musibah. Kalau orang Arab bilang itu musibatu qaumin liqaumin akhara fawaidu. Musibah suatu kaum itu menjadi manfaat bagi kaum yang lain. Pasti seperti itu karena dunia ini itu seperti timbangan. Tidak mungkin ini selalu ini terus. Pasti ada jumlahnya ke sana sini. Tapi kalau yang sana di atas, yang sini di bawah pasti sananya di atas. Seperti timbangan. Contohnya aja misalnya ada tsunami. Tsunami itu kan bencana. Tapi berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki dari tsunami. Jadi relawan yang biasanya nganggur, jadi relawan digaji gitu. Jadi selalu ada sisi-sisi positif. Nah, kita itu melihat sisi itu kayak corona sekarang ini kan bencana ini. Pandemi kan berarti bencana internasional sifatnya. Kalau udah disebut pandemi kan berarti sifatnya merebak ke seluruh dunia. Itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya banyak sekali. Udara jadi lebih seger. Terus orang-orang yang biasanya tidak ingat kepada Allah, ternyata dengan virus yang tidak terlihat saja kita ini udah kalang kabut. Apalagi kalau dikasih yang lebih besar gitu. Jadi kita itu lebih baik mencari hikmah daripada mengklaim sesuatu yang tidak pasti.
Kan jelas seperti itu, kan lebih enak. Ketika kita menjelaskan kepada orang, Bapak Ibu, bencana sudah terjadi, dan semua itu tidak pernah lepas dari qada qadarnya Allah. Pasti ini ditakdirkan oleh Allah, dan Allah itu sayang kepada hambanya. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Itu hadisnya seperti itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, ketika mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka diberikan cobaan kepada hamba itu. Jadi dalam sejarah, a'dhamun nasi bala'at al-anbiya, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, begitu kata Rasulullah. A'dhamun nasi bala'an. Yang paling besar apa namanya? Cobaannya, balaknya itu adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang derajatnya di bawahnya nabi, di bawahnya lagi. Jadi semakin tinggi derajat seseorang, itu semakin besar cobaannya. Jadi seperti itu, cobaan itu kelihatannya saja dia seolah-olah musibah, tapi di balik musibah itu sebetulnya kalau kita itu seperti mata uang itu kita balik, maka di belakangnya ada hikmah. Nah, jangan terburu-buru mengklaim, menghakimi, menafsirkan sesuatu yang tidak pasti, dan itu malah membawa sesuatu yang tidak positif di dalam kehidupan. Kan ini lebih baik kita bilang begini, ya mungkin ini terjadi karena kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka mari kita kembali kepada Allah. Tapi kata-katanya masih mungkin, karena kita tidak bisa menjadi juru bicaranya Allah. Kita bukan nabi. Kalau nabi itu memang Rasulullah atau Nabiullah, memang dia tugasnya itu ini, dia dapat wahyu, sementara kita kan enggak, manusia gitu. Jadi kira-kira seperti itu, narasi seperti itu kan lebih enak. Nah, kita tadi kan temanya membangun narasi dan logika keagamaan. Dan kalau mau menyampaikan narasi, menyampaikan logika keagamaan itu sebaiknya kan yang menyejukkan, yang bisa membangun, memotivasi. Jangan malah membuat orang itu jadi mendelep gitu. Mendelep itu apa bahasa Indonesianya itu? Nyungsep gitu, pokoknya gitulah. Jadi membuat orang itu tidak bisa percaya diri. Kita harus membangun, karena apa? Dan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Itu kan ada surat di dalam surat Yusuf itu disebutkan seperti itu. Kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah, karena dipesankan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah, berada dalam persangkaan hambaku terhadapku. Gitu. Cukup. Sedikit menanyakan lagi sih Pak, kalau Silakan. itu ternyata untuk menyikapi teman yang bisa dibilang teman dekat lah, yang tiba-tiba mengatakan kayak, ya itu kan memang sudah ada di ayat ini, jadinya diazab kayak gitu. Lebih baik kita responnya diam saja, biarkan dia berkata seperti itu, atau kayak kita merespon balik. Kalau misalnya dia teman baik kita dan bisa diajak berdiskusi, ajak aja berdiskusi secara ilmiah. Kalau dia membawa ayat sesuatu dan dikaitkan dengan apa namanya, peristiwa, suruh dia tafsirnya dari mana, pernah terjadi atau tidak, bukti-buktinya ini secara ilmiah aja, ditantang untuk secara ilmiah. Itu. Jadi kalau ternyata secara ilmiah bisa memberikan bukti-bukti yang bisa membuat kita ini istilahnya mempercayai, ya silahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada gunanya, itu nggak usah. Kalau usul saya, nggak usah diladeni. Ini karena apa? Karena perdebatan itu, di dalam perdebatan tidak pernah ada yang menang. Tidak pernah ada yang menang di dalam perdebatan. Jadi lebih baik kita berteman saja. Soalnya kalau berdebat, ujung-ujungnya, kalau dia nanti seharusnya kalah, itu pasti tidak akan mengakui kekalahannya. Ya, betul. Dan akhirnya pertemanan kita yang menjadi korban. Daripada seperti itu, lebih baik kita berteman, berbeda itu biasa, yang penting rukun. Kan begitu. Jadi boleh kita berbeda, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena kadang-kadang mencari ilmunya tempatnya berbeda, tapi pertemanan itu kan ini, persaudaraan itu kan sifatnya wajib. Dan kita disuruh mencintai orang lain sebagai apa namanya,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan perintah Rasul seperti itu. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian semua, hatta yuhibba li akhihi, sehingga bisa mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Itu. Ajarannya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti daripada berdebat, apalagi kalau debatnya debat kusir, habis itu nggak WA-an lama. Nggak usah lah. Jadi mending kayak yang diyakini mereka, biarkan saja. Kalau dia ngajak berdiskusi secara ilmiah, dengan kepala dingin, dengan dalil-dalil, silahkan. Tapi kalau sudah masuk debat kusir, debat itu tidak pernah akan ada yang menang. Siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Salim. Ya. Ya, terima kasih Mas Syahriar atas pertanyaannya. Saya juga tadi berkomentar tentang timbangan ini betul sekali ya. Jadi kalau corona itu bencana, tapi di sisi lain malah setahu saya nih kayaknya ngaji kok dengan peserta terbanyak ini. karena online tapi malah jadi lebih banyak gitu. Malah di sisi lainnya malah alhamdulillah jadi lebih makmur gitu pengajian. Saya sebenarnya khawatir gitu. Ini udah pindah hari di hari Ahad gitu, Ahad sore, yang biasanya Sabtu, wah ini kayak mungkin nggak banyak yang datang, tapi malah alhamdulillah ini malah tadi sampai 30-an ya, alhamdulillah atas gelombang 3-nya Corona Bangkok. Monggo jamaah kalau ada pertanyaan lagi silahkan raise hand atau bertanya langsung di unmute mic-nya boleh. Belum ada nih, saya juga berkomentar pertanyaan Syahriar, boleh nih Pak. Jadi saya pernah dengar jika kalau suatu kaum gitu, satu kaum ada mayoritasnya itu sudah masyarakatnya buruk gitu, tidak agamis, terus ada sedikit jumlah orang yang beriman, maka azab untuk kaum tersebut itu malah yang pertama kali untuk yang orang beriman gitu, karena orang iman yang beriman tersebut dengan jumlah minim itu dianggap tidak mampu menyebarkan kebaikan sehingga banyak orang jahil malah di sana gitu. Apakah itu betul gitu Pak Nur? Ya, itu saya tidak hafal ayatnya, tapi itu ayat Al-Qur'an itu justru. Jadi itu ayat Al-Qur'an. Jadi kalau ada azab itu tidak akan hanya mengenai orang yang buruk saja. Itu ada, nanti saya lupa ayatnya seperti apa, tapi ada di dalam ayat Al-Qur'an seperti itu. Jadi memang benar yang sampean sampaikan itu tadi, karena kita itu sebetulnya punya tanggung jawab sosial. Ada fardu namanya fardu kifayah. Fardu kalau sifatnya kifayah itu tugas kolektif. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sifatnya ini kolektif. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak diurusi, maka kemungkaran kan akan merebak. Ketika kemungkaran sudah merebak dan Allah ingin mengingatkan, kan diberi azab memang gitu. Nah, ketika ada azab itu semua yang ada di situ pasti kena. Jangan jangan berpikir bahwa karena saya orang paling soleh di situ terus nggak kena, enggak. Karena dia telah gagal di dalam mengemban risalah umum atau fardu kifayah itu tadi. Jadi seperti itu, makanya ada tanggung jawab sosial di dalam kehidupan kita ini. Kalau itu tidak, maka kita harus menunggu apa yang akan terjadi. Nah, tapi kita jangan mengklaim kalau ada kayak gitu, kan kasihan. Orang udah kena bencana, udah gitu kita sampaikan ini azab dari Allah, kan kasihan. Itu azab yang kedua dari kita itu. Udah kena cobaan, katain kayak gitu lagi, kan kasihan. Lebih baik kita sabar. Udah nggak apa-apa, ini kan ujian. Orang yang diuji itu berarti disayangi Allah. Kalau kita sabar dalam ujian berarti kita mendapatkan ini pahala yang lipat ganda dari Allah. Kan lebih baik begitu. Daripada sampean ini azab dari Allah nih. Walaupun ngomongnya nggak di situ, sekarang ini zaman viral. Ngomongnya dimanapun kedengaran oleh mereka. Jadi pilihlah narasi yang bagus di dalam menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Kira-kira itu.
Siap, terima kasih Pak Nur Salim. Ini belum ada pertanyaan lagi, cuma ada pertanyaan titipan. Cuma saya juga mau berkomentar lagi nih Pak. Tugas Ya. moderator kan sebenarnya berkomentar kan. Jadi yang pertanyaan Orisa tadi juga sebenarnya saya juga gregetan gitu. Jadi statementnya, mungkin kalau statementnya itu keluar dari teman Orisa yang di Thailand sini gitu, malah pengen saya bilang untuk ilmu dunia aja kamu berani-berani keluar negeri gitu untuk menuntut ke Thailand, ke Bangkok, tapi untuk ilmu agama malah menghindar gitu kan, malah kayak apa ya, pengecut gitu loh Pak. Jadi ya itu salah satu komentar. Ini ada masuk Pak dari Japri ke saya, mungkin namanya minta ditutupin. Jadi saya bacakan aja mungkin, ya Pak Ustadz, ini kan jodoh adalah misteri. Jika kita sebagai seorang perempuan sedang mencari ilmu atau memiliki karir, dan di umur yang tidak muda lagi, kita masih ingin mencari ilmu dan karir yang lebih tinggi. Sedangkan di sisi lain, kita juga ingin melengkapi hidup kita dengan menikah. Namun, jika belum menemukan orang yang tepat untuk itu, apakah kita harus menunda studi atau pencarian karir kita dahulu, atau mencari jodoh? Jadi ini mungkin di luar materi. Monggo Pak, silakan. Wah, ini saya nggak bisa jawab nih. Saya tidak bisa menjawab, hanya bisa berkomentar bahwa segala sesuatu itu kan misteri di dalam kehidupan ini itu. Karena misteri, kita itu sebetulnya kembali kepada diri kita sendiri dalam menjawab misteri itu. Dan rumusnya adalah satu, kita harus berbaik sangka kepada Allah, ya kan? Berbaik sangka berarti kan doa, ya Allah, jika menuntut ilmu itu lebih baik bagi saya, maka dekatkanlah saya dengan itu. Jika melengkapi kehidupan saya lebih baik, maka dekatkanlah jodohku segera. Misalnya seperti itu dalam munajat. Karena misteri itu nggak ada yang tahu, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita mendekati yang maha, yang membuat misteri itu. Jadi dengan itu kan kita bermunajat, itu jadi alasan bagi kita untuk bermunajat kepada Allah. Dan kalau kita bermunajat kepada Allah, dan saking sedihnya kita, sampai akhirnya menetes air mata dari mata kita, alangkah indahnya. Alangkah indahnya ketika mata itu menetes, dan itu kita sedang berduaan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cobaan, dengan sesuatu yang kita hadapi yang dilematis seperti ini, maka tidak ada tempat merintih kecuali Allah. Dan itu kita lakukan di tengah manusia sedang tidur, di sepertiga malam terakhir, itu rahmat Allah turun di situ. Terus kita bermunajat kepada Allah, kita merayu Allah, kita menangis di hadapan Allah. Itu kalau itu bisa kita lakukan, itu pasti akan melegakan hidup kita. Kalau itu kita berlakukan sekali, 2 kali, tidak diberi, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena doa itu tidak pernah hilang. Doa itu entah dikabulkan oleh Allah, atau doa itu akan menjadi pahala yang disimpan nanti. Kita doa itu nggak dikasih di dunia, tapi dikasihnya di akhirat. Atau doa itu bisa menghindarkan kita dari musibah. Karena musibah itu salah satu yang bisa kita terhindar itu karena doa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Jadi itu justru menurut saya itu selalu berpandangan positif ya. Ketika melihat satu permasalahan itu saya lihat sisi positifnya. Kalau dalam kondisi dilematis itu justru punya alasan untuk berasyik masyuk, bercekrama, bermunajat, merayu kepada Allah supaya kita diberi. Kalau kita nggak punya alasan, berapa banyak dari kita yang bisa menangis di hadapan Allah? Ya kalau pas kebetulan punya alasan, manfaatkan alasan itu untuk bermunajat sehingga kita menangis di hadapan Allah. Udah menangis nggak diberi, nangis lagi. Nggak diberi lagi, nangis lagi lebih keras lagi. Why not? Air mata yang keluar dari mata kita itu mencuci. Mencuci secara kesehatan dan juga mencuci dosa kita. Dan yang bisa meredamkan api neraka itu adalah air mata yang tertetes. Saya ulangi, yang bisa meredamkan api neraka itu adalah air mata yang pernah tertetes karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wow, itu indah kan seperti itu kan. Beragama itu indah sekali. Kalau kita bisa menemukan titik-titiknya itu tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Menjawab nggak itu? Siap, insya Allah menjawab Pak. Saya Ini tidak bisa menjawab ya, karena itu misteri dan jodoh itu memang orang yang punya, yang kalau diberi jodoh ya alhamdulillah, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kan kita tidak menyengaja. Nikah itu kan sunnah Rasul. Kalau kita kebetulan tidak ini ya udah nggak apa-apa. Tapi berusaha. Karena ini nggak berusaha, kalau nggak berusaha nggak dapat. Dan kalau misalnya dapatnya karena berusaha itu lebih enak. Sama dikasih jambu di atas piring, sama jambu yang ngambil manjat sendiri, enakan mana kira-kira? enakan yang disuapin Pak sebenarnya. Jadi kalau kita rekoso gitu, apa namanya, berusaha payah akhirnya mendapat sesuatu. Siapa? Itu akan lebih wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Satu akan nikmat kalau kita sudah mencurahkan segala upaya kita gitu. Berdoa maupun usaha. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan berhenti untuk mendekati, merayu Allah. Nangis kalau hari ini kurang keras, besok lebih keras lagi, besoknya lebih keras lagi, sehingga benar-benar mata kita bengkak. Dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya seperti itu. Siap. Insyaallah Pak. Ada pertanyaan kedua dari Mbak Orisa ternyata. Monggo silakan Ya, Mbak Orisa. ya silakan. Maaf Pak, ini tadi nyambung yang Bapak barusan sampaikan mengenai apa, kalau misalnya kita menangis karena ketaatan, karena dosa, ingat dosa-dosa, terus kita minta ampun sama Allah, itu kan Masya Allah nikmat banget gitu ya Pak. Tapi ketika misalnya Pak kita sholat, tapi posisinya misalnya kita ada masalah gitu, jadi kita itu sholat, tapi kita tuh ingat masalah kita, ingat dosa kita, maksudnya masalah ini tuh membuat kita semakin kayak apa ya, semeraut misalnya gitu Pak, bahasanya. Nah, sholatnya tuh jadi kayak menangisi itu semua gitu. Nah, itu tuh boleh nggak sih Pak sebenarnya kalau ketika kita sholat terus menangis karena ada masalah misalnya? Ya ini apa namanya, yang paling penting sebenarnya fokusnya itu kita menangis di hadapan siapa, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya tangisan kita itu adalah rintihan karena ini ada masalah, ya baik, tidak ada masalah. Jadi kita itu menangis karena ada masalah, karena apa? Karena kita merasa bahwa ada zat yang maha besar, zat yang maha memberi solusi, zat yang maha di atas segalanya, sehingga masalah kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita itu akan kecil, dan masalah kita tuh hampir dipastikan, mungkin saya bisa memastikan ya, bahwa ketika kita sudah menangis di hadapan Allah, itu maka masalah kita akan menjadi kecil. Karena dihadapkan yang maha besar. Jadi hidup di dunia ini itu apa sih gitu. Kan ini tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, itu jangan hanya kata tanpa makna. Tapi ketika kita Allahu Akbar, itu harus diresapi bahwa segala sesuatu yang kita yakini itu besar, maka Allah itu lebih besar, lebih maha besar daripada semua itu. Kalau ada kita meyakini ada masalah yang besar, kita sebetulnya salah, karena yang maha besar itu Allah. Maka kita di situ kita apa namanya, kayak semacam menyadari kekurangan kita, terus akhirnya menangis, nggak ada masalah. Jadi itu nggak apa-apa, karena kita tuh berdoa itu kan ini munajat kepada Allah. Tapi kalau misalnya bisa bermunajat di sepertiga malam terakhir, itu memang itu apa namanya, prakteknya para ulama yang soleh itu ya, di sepertiga malam terakhir itu berasik masuk dengan Allah, pikir, nangis, dan sebagainya gitu. Nggak apa-apa ngomong sendiri, nggak apa-apa. Yang penting di sebelahnya jangan ada temennya yang lagi tidur. Jadi nanti malah tahu masalahnya, karena manusia itu jangan sekali-kali, jangan terlalu curhat kepada manusia. Manusia itu belum tentu bisa menyelesaikan, malah justru seneng gitu. Apa namanya, dibully kita kalau apa namanya, teman kita tahu permasalahan kita itu. Ya kalau permasalahan itu kita sampaikan kepada Allah, minta solusinya seperti apa. Itu manusia itu kadang-kadang ya mungkin sekedar ngobrol saja, itu pun orang yang paling dekat. Kalau orang nggak dekat kadang-kadang malah nggak ini, udah terlanjur cerita, nggak dapat solusi, lagi rugi kita. Apalagi masalah sensitif.
Baik, Itu siap. Terima kasih, kira-kira. Pak. Ya. Ada lagi dari jamaah mungkin? Udah cukup lah, udah pada paham. Siap kalau begitu, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan pengajian kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Nur Salim yang menyempatkan di waktu-waktu weekendnya yang mungkin buat keluarga gitu masih mau sharing ilmu dengan kita. Ya, semoga dengan pengajian Bapak kali ini kita semua mendapatkan berkahnya, keislaman kita makin meningkat, dan nantinya kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi saya mau ngomong apa sih? Oh iya, untuk rekamannya nanti saya rekaman kali ini bisa di-download, bisa diunduh gitu ke drive Google-nya Ngaji Kok, nanti bisa saya share linknya di grup. Jadi feel free untuk download dan menyebarkannya. Insya Allah kalau kita mau gitu sharing pengajian kali ini juga pahalanya juga bakal mengalir ke yang sharing tersebut. Kemudian mari kita tutup pengajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jamaah semuanya, terutama Pak Nur Salim. Saya tutup pengajian kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin meninggalkan ya. Monggo silakan Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah. Makasih Mas Mamat. Sama-sama Pak Sigit. Terima kasih Mas Mamat. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, sama-sama. Makasih Mas Sigit. Sehat-sehat ya semuanya. Bye-bye. Makanannya sendiri-sendiri ya. Siap. Gue bikin sop Ki. Siapa? Aku lah. Aku ini bikin lele penyet. Enak tenan. Monggo ini. Ya udah, makasih Mas Mamat. See you, bye bye. Sehat semua. Be safe from COVID-19 semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.